Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, seperti di Alaska, Brunei, Singapura, Malaysia, Abu Dhabi, Thailand. Semoga Anda semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, seperti biasa, mari kita gemahkan di dalam hati kita, di dalam nyawa kita, di dalam jiwa kita, di dalam roh kita, dan di dalam hidup kita dengan kalimat-kalimat thayyibah, agar kita tidak menjadi Tuhan lagi di dalamnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kajiannya berjudul Abdul Halim Waliyullah. Judulnya ekstrim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sadari bersama, wahai para sahabat-sahabatku tercinta, mari kita kaji bersama diri kita ini.
Jadi sebenarnya seluruh manusia itu diciptakan Allah sebagai khalifatullah, sebagai wakil-wakil Allah di dunia ini. Jadi seluruh manusia ini diciptakan hanya oleh Allah. Diadakan hanya oleh Allah. Dihidupkan hanya oleh Allah. Dikuasakan hanya oleh Allah. Akan tetapi selama ini di dalam hati kita Allahnya tak ada. Allahnya gaib. Allahnya tak wujud. Allahnya tak nyata sama sekali di dalam hati kita selama ini. Jadi sebenarnya kita selama ini lebih memilih menjadi walinya iblis dan syaitan di dalam hati kita daripada menjadi waliullah. Apa buktinya selama ini kita memilih? Apa buktinya selama ini kita cinta berwalikan iblis dan setan di dalam hati kita ketimbang jadi walinya Allah? Buktinya apa? Buktinya adalah di dalam kehidupan ini Allahnya gaib. Di dalam kehidupan ini Allahnya tak punya apa-apa. Di dalam kehidupan ini Allahnya tak bisa berkuasa atas siapa-siapa bagi diri kita selama ini. Jadi seolah-olah seakan-akan kita ini tidak ada yang menciptakan. Jadi selama ini di dalam aplikasi hati kita seolah-olah kita ini bukan ciptaan Tuhan. Seolah-olah kita ini bukan buatan Tuhan. Seolah-olah kita ini tidak pernah diwujudkan Tuhan. Seolah-olah kita selama ini tidak pernah diciptakan Tuhan. Seolah-olah kita selama ini tidak pernah dikuasakan oleh Tuhan. Walaupun sebiji darah pun selama ini prasangka kita di hati kita. Karena apa? Karena selama ini kita lebih cinta kepada iblis dan setan. Lebih cinta menjadi wali-walinya setan daripada menjadi wali-walinya Allah. Itulah kenyataan yang ada di dalam hati kita selama ini. Seolah-olah kita tak ada yang menciptakan. Seolah-olah kita hadir di dunia ini moro-moro langsung wujud. Moro-moro hadir. Seakan-akan jadi sendiri. Seakan-akan wujud sendiri. Seakan-akan kita tercipta dengan diri kita sendiri selama ini. Tanpa ada Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Tanpa ada Tuhan yang mewujudkan diri kita. Tanpa ada Tuhan yang menghidupi diri kita. Selama ini di dalam hati kita kan demikian. Jadi selama ini sebenarnya kita selama ini belum bertuhan. Alias ateis, tak bertuhan. Melainkan mentuhankan diri kita sendiri di hati kita. Mohon maaf.
Jadi selama ini seolah-olah kita sendiri yang wujud. Seolah-olah kita sendiri yang hidup. Seolah-olah kita sendiri yang berkuasa atas diri kita sendiri. Dan semuanya diaku-akui di dalam genggaman dan di dalam kekuasaan kita serta penciptaan kita sendiri selama ini. Tanpa adanya Tuhan, tanpa adanya wali yang mewalikan, yang mentuhani diri kita selama ini, kecuali hawa nafsu kita sendiri, kecuali iblis dan setan yang kita abdi di dalam hati kita selama ini. Inilah bukti kenyataannya bahwa kita selama ini memilih lebih cinta jadi wali-walinya iblis dan setan, wali-walinya hawa nafsu kita sendiri, ketimbang memilih menjadi walinya Allah di dalam hati kita. Karena babagan iman, karena babagan keselamatan itu adanya di hati, bukan ada di raga, bukan ada di syariat raga, bukan ada di lakunya raga, bukan ada di pergerakannya badan, akan tetapi semua itu ada pada hati. Jadi Allah firman-Nya, jadi yang dipandang bukan rupa dan hartamu, yang dipandang bukan ilmu dan amalmu, yang dipandang bukan nasab-nasab kenabianmu, yang dipandang bukan turunan-turunan darah birumu, tapi yang dipandang oleh Allah adalah hatimu. Siapa yang lebih kau wujudkan di dalam hatimu? Dirimukah atau Tuhanmu yang telah menciptakan kamu yang wujud di hatimu? Tapi selama ini kita tidak mau mewujudkan hanya Allah yang ada ketimbang diri kita sendiri. Kita lebih cinta kita wujud sendiri di hati kita. Kita lebih cinta kita hidup sendiri di hati kita. Kita lebih cinta kita berkuasa sendiri di hati kita. Kita lebih cinta hawa nafsu kita sendiri daripada cinta kepada Sang Maha Pencipta. Di hati kita. Jadi tolak ukurnya manusia ada pada hatinya. Bila di hatinya kotor, bila di hatinya najis, bila di hatinya yang ada hanya iblis dan setan, bila di hatinya yang wujud hanya diri manusianya, sementara Allahnya gaib, Allahnya tiada, Allahnya tak wujud, maka itulah kenajisan hati, itulah kekotoran hati. Selama Allah tak wujud, selama Allah gaib, dan selama diri manusia lebih wujud daripada wujud Tuhannya di hatinya, maka segala kehidupannya pun akan najis. Segala aktivitas hidupnya pun akan kotor. Salatnya najis dan kotor. Ibadahnya najis dan kotor. Apapun yang dilakukan najis dan kotor. Kenapa? Karena manusianya telah mentuhani dirinya sendiri. Karena manusianya telah menguasai dirinya sendiri. Karena manusianya telah merasa menghidupi dirinya sendiri. Karena manusianya belum bertobat
Tuhan di hatinya, melainkan mentuhankan dirinya sendiri, melainkan berwalikan oleh hawa nafsunya sendiri selama ini. Inilah bukti bahwa kita selama ini lebih cinta menjadi wali hawa nafsu kita sendiri, lebih cinta kepada wali iblis dan setan daripada cinta menjadi walinya Allah. Kita lebih mewujudkan diri kita daripada Allah di hati kita. Kita lebih menghidupkan diri kita sendiri daripada uripe Allah di hati kita. Kita lebih cinta menguasai diri kita sendiri daripada dikuasai oleh Allah selama ini. Inilah bukti bahwa kita selama ini tidak berwalikan Allah, tapi berwalikan iblis dan setan. Apa watak iblis dan setan itu? Watak iblis dan setan itu sombong, yakni tidak mengikuti perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Disuruh sujud kepada Adam, tidak mau. Disuruh mentiadakan dirinya, tidak mau. Disuruh tidak wujud dirinya, tidak mau. Disuruh tidak hidup dirinya, tidak mau. Disuruh tidak berkuasa dirinya, tidak mau. Yang dimaui, yang dicintai oleh iblis dan setan, ia mentang-mentang merasa lebih mulia daripada Adam. Maknanya hawa nafsu selama ini lebih cinta berkedudukan di dalam hatinya menjadi Tuhan daripada menjadi hamba. Hawa nafsu berkedudukan di dalam hatinya senang menjadi pencipta daripada menjadi yang diciptakan. Hawa nafsu merasa dirinya lebih berkuasa daripada dikuasai oleh Tuhannya. Inilah bukti bahwa kita selama ini masih berwalikan hawa nafsu kita sendiri daripada berwalikan kepada Tuhan yang menciptakan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua para jamaah uripi Allah dipahamkan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah untuk selalu mengkaji dan mengkaji dirinya sendiri. Iqra' kitabak, bacalah kitabmu. Dengan apa kau baca kitabmu? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Supaya apa? Supaya kau tak jadi Tuhan lagi di hatimu. Selama ini kita berwalikan iblis dan setan di hati kita. Kenapa? Karena iblis dan setan itulah hakikatnya diri kita sendiri yang lebih wujud daripada Allah. Diri kita sendiri, iblis dan setannya yang lebih hidup daripada hidupnya Allah. Iblis dan setannya adalah diri kita sendiri yang merasa lebih kuasa daripada kuasanya Allah. Inilah kebutaan hati kita selama ini. Inilah bukti bahwa selama ini kita salah di dalam berakidah. Kita salah di dalam beriman. Siapapun Anda, apapun agama Anda, apapun golongan Anda, apapun yang Anda imani. Bila masih goib Allah bagi kita, berarti kita masih salah jalannya menuju kepada yang wujud.
Bila Allah masih gaib bagi kita, maka kita masih salah jalannya kepada yang bako. Jadi maknanya manusia selama ini lebih cinta menjadi walinya iblis dan setan, lebih cinta mengikuti iblis dan setan, lebih cinta menjadi abdinya iblis dan setan daripada mengikuti, daripada mengabdi, daripada menghamba dan mendatangi Tuhannya yang telah menciptakannya. Jadi mohon diingat, mohon dihayati.